Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam rahayu kanggo sedaya kadang kabeh, sedulur saklawase. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, ketentraman batin, dan rezeki yang manfaat, lahir maupun batin. Sebelum kita mulai, monggo panjenengan balas salam di kolom komentar. Tulis juga dari mana panjenengan menonton, biar kita bisa saling menyapa sebagai saudara seperjalanan dalam hidup ini. Ambil napas sebentar, rilekskan pikiran, karena malam ini kita akan ngobrol pelan-pelan, menyentuh sisi batin, bukan sekadar logika. Panjenengan pernah nggak merasakan seperti ini? Ada peluang datang berkali-kali, tapi entah kenapa selalu dilewatkan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa, nanti saja, belum waktunya, atau merasa ragu sendiri. Padahal, setelah waktu berlalu, baru terasa, loh, kok ternyata itu kesempatan emas ya? Dalam laku kejawen, ada weton tertentu yang punya garis rezeki kuat mulai tahun 2026. Salah satunya adalah weton Wage. Tapi anehnya, banyak yang justru menyesal. Bukan karena nasib buruk, bukan karena kurang pintar, melainkan karena mengabaikan satu pertanda kecil, yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya fatal. Pertanyaannya, apakah panjenengan termasuk yang sedang diuji di fase ini? Atau justru sedang diberi tanda, tapi belum menyadarinya? Di video ini, kita tidak sedang menakut-nakuti, bukan pula menghakimi. Kita hanya mencoba membaca isyarat hidup dengan kacamata kebijaksanaan Jawa. Pelan, jujur pada diri sendiri, dan penuh kesadaran. Tema kita malam ini, mengapa weton Wage sebenarnya punya potensi kekayaan besar sejak 2026? Namun banyak yang justru melewatkan peluang karena satu pertanda fatal yang diabaikan. Mari kita kupas bersama, perlahan, seperti membuka daun demi daun di dalam kitab kehidupan. Karakter energi weton Wage, kuat tapi sering meremehkan diri. Kalau kita mengamati weton Wage dari sudut pandang laku kejawen, sebenarnya ini weton yang memiliki pondasi energi sangat kuat, tapi sering tersembunyi. Orang-orang yang lahir di weton Wage umumnya tidak suka menonjolkan diri. Mereka cenderung bekerja dalam diam, bergerak tanpa banyak bicara, dan jarang memamerkan hasil. Karakter ini membuat mereka tampak sederhana di mata orang lain, bahkan kadang dianggap biasa saja. Padahal, di balik kesederhanaan itu, tersimpan daya tahan mental yang luar biasa. Orang Wage biasanya kuat menghadapi tekanan hidup, tidak mudah mengeluh, dan mampu bertahan dalam situasi sulit lebih lama dibanding banyak orang. Mereka seperti akar pohon besar yang tidak terlihat di permukaan, namun justru menjadi penopang utama agar pohon tetap berdiri kokoh saat badai datang. Namun, kekuatan yang tidak terlihat ini sering membawa efek samping yang halus tapi berbahaya, kebiasaan meremehkan diri sendiri. Karena terbiasa hidup sederhana dan tidak mencari sorotan, banyak orang Wage tanpa sadar menanamkan keyakinan bahwa dirinya tidak pantas untuk hal besar. Ketika ada peluang datang, entah peluang usaha, jabatan, relasi, atau ide kreatif, yang muncul pertama kali bukan semangat, melainkan keraguan. Apa aku mampu? Apa ini bukan terlalu tinggi buatku? Takut salah langkah, takut mengecewakan orang. Kalimat-kalimat batin seperti ini pelan-pelan membentuk pagar tak terlihat yang membatasi gerak hidup. Dalam falsafah Jawa, rendah hati memang luhur. Tetapi rendah hati berbeda dengan mengecilkan diri. Sesepuh sering mengingatkan, andhap asor iku becik, nanging aja nganti ngasorake awakmu dewe. Rendah hati itu baik, tapi jangan sampai merendahkan diri sendiri. Ketika seseorang terlalu sering meremehkan kemampuannya, ia bukan hanya merugikan dirinya, tapi juga mengabaikan potensi yang dititipkan Tuhan. Seolah-olah hidup sudah memberi bekal, tapi bekal itu tidak pernah dipakai karena merasa tidak layak membawanya. Banyak orang Wage sebenarnya punya kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka pandai membaca situasi, memahami karakter orang lain, dan menjaga harmoni. Ini adalah modal penting dalam dunia usaha, kepemimpinan, maupun relasi sosial. Namun, karena jarang disadari sebagai kekuatan, potensi ini tidak dikembangkan. Mereka lebih memilih berada di posisi aman, menjadi pendukung, bukan pengambil keputusan. Padahal, rezeki besar sering muncul saat seseorang berani mengambil tanggung jawab lebih besar, bukan hanya menjalankan peran kecil yang nyaman. Ada kisah sederhana yang sering diceritakan para pini sepuh. Tentang seorang penjual kayu yang setiap hari memanggul beban berat tanpa mengeluh.
Ia merasa dirinya hanyalah pekerja kasar biasa. Suatu hari, seseorang menawarinya untuk mengelola usaha pengiriman kayu karena melihat ketekunan dan kejujurannya. Tapi ia menolak karena merasa tidak mampu memimpin. Bertahun-tahun kemudian, ia melihat orang lain sukses menjalankan usaha itu dengan cara yang sebenarnya bisa ia lakukan. Penyesalan tidak datang karena ia miskin, tapi karena ia tidak pernah memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk bertumbuh. Cerita seperti ini bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk menyadarkan kita bahwa batas terbesar sering bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Orang wage sering terlalu sibuk menjaga kestabilan sampai lupa memberi ruang bagi perkembangan diri. Mereka takut perubahan akan mengganggu ketenangan, padahal stagnasi justru perlahan menggerogoti potensi. Coba panjenengan tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri. Apakah selama ini ada keinginan yang terus tertahan? Apakah ada peluang yang pernah datang, tapi dilepas hanya karena merasa tidak cukup layak atau tidak cukup berani? Apakah panjenengan sering membandingkan diri dengan orang lain sampai lupa menghargai perjalanan sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka kesadaran. Dalam perjalanan hidup, setiap orang membawa benihnya masing-masing. Benih orang wage adalah ketekunan, kesabaran, dan kekuatan batin. Tapi benih tidak akan tumbuh kalau tidak pernah ditanam di tanah keberanian. Tanpa keberanian mencoba, semua potensi hanya akan menjadi kemungkinan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Disinilah kita mulai melihat benang merahnya. Ketika karakter dasar ini bertemu dengan momentum besar dalam siklus waktu tertentu, akan muncul peluang yang menuntut keberanian, bukan sekadar kemampuan. Lalu pertanyaannya, kapan momentum itu datang? Dan bagaimana tanda-tandanya mulai muncul dalam kehidupan orang wage? Untuk memahami itu, kita perlu masuk ke pembahasan berikutnya tentang tahun 2026 sebagai gerbang perubahan dan keputusan besar. Tahun 2026, momentum gerbang rezeki dan keputusan. Dalam pandangan kejawen, waktu bukan sekadar hitungan kalender, melainkan siklus energi yang terus berputar membawa watak dan pengaruhnya masing-masing. Ada masa menanam, ada masa merawat, ada masa memanen. Tidak semua tahun cocok untuk ekspansi besar, dan tidak semua tahun tepat untuk berdiam diri. Tahun 2026 berada dalam fase perubahan yang kuat, terutama bagi pribadi-pribadi yang selama ini bekerja dalam ketekunan dan kesabaran, seperti weton wage. Energi tahun ini mendorong terjadinya pergeseran arah hidup, bukan hanya pada aspek materi, tetapi juga cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan keberanian untuk keluar dari pola lama yang sudah terlalu nyaman. Bagi banyak orang wage, 2026 bisa terasa seperti dorongan batin yang sulit dijelaskan. Ada rasa ingin bergerak lebih jauh, keinginan mencoba hal baru, atau perasaan bahwa hidup tidak boleh berjalan seperti biasa saja. Mungkin muncul ide membuka usaha kecil, berpindah bidang kerja, memperdalam keterampilan tertentu, atau membangun jaringan baru. Dorongan ini sering datang bukan sebagai keyakinan yang mantap, tapi sebagai kegelisahan halus yang terus berulang. Dalam bahasa Jawa, ini sering disebut sebagai tanda owahing lakon, tanda bahwa jalan hidup sedang bersiap berubah arah. Namun, perubahan jarang datang dalam bentuk peluang besar yang langsung terlihat jelas. Justru sering hadir melalui peristiwa kecil, percakapan singkat yang menancap di pikiran, pertemuan tidak sengaja, tawaran sederhana, atau bahkan rasa tertarik yang tiba-tiba pada suatu bidang. Bagi mereka yang peka, hal-hal kecil ini adalah benih masa depan. Tapi bagi mereka yang terlalu sibuk dengan rutinitas dan rasa aman, benih itu sering terabaikan, bahkan dianggap gangguan. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, rejeki ora teka nganggo gapura gede, nanging liwat lawang cilik. Rezeki jarang datang lewat gerbang besar, tetapi lewat pintu kecil. Artinya, kesempatan sering hadir dalam bentuk yang tidak mencolok, tidak spektakuler, bahkan terlihat remeh. Justru disinilah ujian kepekaan dan keberanian bekerja. Apakah seseorang mau membuka pintu kecil itu, atau membiarkannya tertutup karena ragu dan takut melangkah? Tahun 2026 bagi weton wage dapat menjadi masa di mana pintu-pintu kecil itu mulai bermunculan lebih sering. Bukan berarti hidup langsung berubah drastis, tetapi ada peluang untuk memperbaiki arah finansial secara bertahap. Namun, peluang hanya akan menjadi kenyataan jika diikuti keputusan. Tanpa keputusan, momentum hanya akan lewat seperti angin yang menyentuh wajah lalu hilang tanpa bekas. Banyak orang menunggu waktu yang sempurna untuk mengambil langkah. Padahal, waktu sempurna hampir tidak pernah ada.
Yang ada hanyalah kesiapan yang dibangun sambil berjalan. Dalam laku hidup, keberanian kecil yang konsisten jauh lebih bermakna daripada menunggu keberanian besar yang tak kunjung datang. Ada kisah rakyat tentang seorang pemuda yang menunggu petunjuk pasti sebelum merantau. Ia ingin tanda yang jelas dari alam. Bertahun-tahun ia menunggu, sampai akhirnya kesempatan yang ada di sekitarnya diambil orang lain. Ketika ia sadar, bukan alam yang tidak memberi tanda, tetapi ia sendiri yang terlalu menuntut kepastian. Hidup memang tidak pernah memberi jaminan mutlak, hanya memberi peluang untuk dipilih. Bagi orang wage yang cenderung berhati-hati, 2026 bisa menjadi ujian keberanian mengambil keputusan. Apakah tetap bertahan di zona nyaman yang aman namun stagnan, atau mulai membuka diri pada kemungkinan baru yang belum sepenuhnya pasti? Pilihan ini sering tidak terlihat besar di awal, tetapi dampaknya bisa sangat panjang dalam perjalanan hidup. Coba panjenengan renungkan, apakah akhir-akhir ini muncul keinginan untuk mengubah sesuatu dalam hidup? Apakah ada ketidakpuasan halus yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada suara batin yang mendorong untuk melangkah lebih jauh? Bisa jadi itu bukan kegelisahan tanpa arah, tetapi panggilan untuk bertumbuh. Namun, tidak semua orang mampu membaca panggilan ini dengan jernih. Banyak yang justru mematikan dorongan batin tersebut karena takut salah, takut gagal, atau takut kehilangan kenyamanan. Disinilah muncul satu kesalahan besar yang sering membawa penyesalan, mengabaikan pertanda rasa yang sebenarnya sedang membimbing. Untuk memahami ini lebih dalam, kita perlu masuk ke pembahasan berikutnya tentang pertanda fatal yang sering diabaikan oleh weton wage. 3 pertanda fatal. Mengabaikan rasa, gelisah positif. Dalam ajaran kejawen, rasa menempati posisi yang sangat penting. Rasa bukan sekadar perasaan senang, sedih, takut, atau marah, tetapi sebuah kepekaan batin yang halus, yang menjadi jembatan antara pikiran manusia dan kebijaksanaan semesta. Rasa sering berbicara lebih jujur daripada logika, karena ia muncul dari pengalaman hidup yang tersimpan di kedalaman kesadaran. Banyak keputusan besar dalam hidup sebenarnya sudah diberi petunjuk lewat rasa, jauh sebelum akal memahaminya. Salah satu bentuk rasa yang paling sering disalahartikan adalah gelisah positif. Gelisah ini bukan kecemasan yang melemahkan, bukan pula ketakutan yang membuat lumpuh. Ia justru seperti getaran kecil yang membangunkan kesadaran. Ada dorongan halus yang terus mengusik pikiran, ide yang muncul berulang, rasa penasaran yang tidak kunjung padam, keinginan mencoba sesuatu yang terasa memanggil, atau perasaan tidak nyaman jika terus berada di keadaan yang sama. Bagi sebagian orang, rasa ini muncul dalam mimpi, intuisi tiba-tiba, atau ketertarikan spontan yang sulit dijelaskan secara logis. Masalahnya, banyak orang, khususnya weton wage yang cenderung berhati-hati, justru mematikan sinyal ini dengan berbagai alasan rasional. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya perasaan sesaat, bahwa lebih aman bertahan di kondisi sekarang, bahwa perubahan terlalu berisiko. Logika dipakai sebagai tameng untuk menenangkan kegelisahan batin, padahal yang sebenarnya terjadi adalah penolakan terhadap proses pertumbuhan. Sesepuh Jawa sering mengingatkan, "Rasa iku obor ing petenging urip." Rasa adalah obor di tengah gelapnya perjalanan hidup. Tanpa obor, seseorang memang masih bisa berjalan, tetapi mudah tersandung dan tersesat. Ketika rasa diabaikan terus-menerus, kepekaan batin menjadi tumpul. Hidup terasa datar, tidak lagi memberi sinyal arah, dan akhirnya berjalan sekadar mengikuti arus kebiasaan. Banyak kisah penyesalan lahir dari sini. Bukan karena seseorang membuat keputusan yang salah, tetapi karena tidak pernah membuat keputusan sama sekali. Ada peluang yang sebenarnya terasa kuat di dalam batin, tetapi dilepas karena takut. Bertahun-tahun kemudian, ketika melihat orang lain berhasil di jalur yang dulu sempat terlintas di pikirannya, barulah muncul rasa menyesal. Bukan iri, melainkan kesadaran bahwa dirinya pernah dipanggil untuk melangkah, tetapi memilih diam. Dalam laku hidup, mengabaikan rasa sama seperti menutup telinga saat hati sedang berbicara. Awalnya tidak terasa dampaknya, tetapi lama-lama arah hidup menjadi kabur. Orang bisa merasa sibuk, produktif, bahkan terlihat berhasil di mata luar. Namun di dalam batin muncul kehampaan, rasa ada yang kurang, rasa tidak sepenuhnya hidup. Ini tanda bahwa ada bagian diri yang tidak diberi ruang untuk bertumbuh. Coba panjenengan renungkan secara jujur. Pernahkah panjenengan merasakan dorongan kuat untuk mencoba sesuatu, tetapi selalu ditunda? Pernahkah ada kesempatan kecil yang terasa penting di hati,
namun dilepas karena takut risiko? Pernahkah ada ide yang terus datang, tapi dianggap tidak realistis? Jika jawabannya ya, bisa jadi itu adalah bahasa rasa yang tidak sempat didengarkan. Mengabaikan gelisah positif inilah yang menjadi pertanda fatal bagi banyak weton wage. Bukan karena mereka tidak punya peluang, melainkan karena mereka menutup pintu peluang itu sendiri secara perlahan. Seperti membiarkan pintu kayu lapuk tertutup terlalu lama, akhirnya sulit dibuka kembali. Namun, ada satu faktor lain yang membuat rasa semakin sulit terdengar, yaitu ketika seseorang terjebak dalam rutinitas yang berjalan otomatis tanpa kesadaran. Rutinitas yang tanpa aman ini sering menjadi selimut tebal yang menutupi suara batin. Untuk memahami bagaimana rutinitas bisa menjadi jebakan halus dalam perjalanan rezeki dan pertumbuhan diri, kita lanjutkan ke poin berikutnya. 4 kesalahan umum, terjebak rutinitas tanpa kesadaran. Rutinitas sering dianggap sebagai tanda hidup yang stabil dan tertata. Bangun pagi, bekerja, menyelesaikan kewajiban, pulang, beristirahat, lalu mengulang pola yang sama keesokan harinya. Tidak ada yang salah dengan ritme seperti ini. Bahkan bagi banyak orang, rutinitas memberi rasa aman, kepastian, dan kendali atas hidup. Bagi weton wage yang secara karakter menyukai kestabilan dan ketenangan, rutinitas terasa seperti rumah yang nyaman. Di sanalah mereka merasa terlindungi dari risiko, kejutan, dan ketidakpastian. Namun, masalah muncul ketika rutinitas dijalani tanpa kesadaran. Ketika hari-hari berjalan otomatis seperti mesin, tanpa refleksi, tanpa evaluasi, tanpa pembaruan makna. Hidup memang terus bergerak, tetapi jiwa tidak ikut bertumbuh. Seseorang bisa tampak sibuk, penuh aktivitas, bahkan terlihat produktif, namun secara batin mengalami stagnasi. Seperti roda yang berputar di tempat, tampak bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar maju. Dalam falsafah Jawa dikenal ungkapan, urip iku obah, yen mandek dadi lumut. Hidup itu bergerak, kalau berhenti akan ditumbuhi lumut. Lumut tidak muncul secara tiba-tiba, ia tumbuh perlahan di tempat yang lembab dan jarang disentuh. Begitu pula stagnasi hidup, tidak terasa di awal, tetapi lama-kelamaan membuat pikiran tumpul, semangat menurun, dan rasa kehilangan arah. Rutinitas tanpa kesadaran juga membuat intuisi semakin melemah. Rasa yang seharusnya menjadi kompas hidup tertutup oleh kebiasaan yang berulang. Ketika ada peluang kecil muncul, ia sering dianggap gangguan, bukan undangan pertumbuhan. Orang menjadi terlalu sibuk mempertahankan kenyamanan, sampai lupa bahwa kenyamanan yang berlebihan justru bisa membatasi potensi. Banyak orang wage sebenarnya rajin, bertanggung jawab, dan setia pada kewajiban. Tetapi justru karena itulah mereka sering sulit keluar dari pola lama. Mereka merasa tidak enak meninggalkan kebiasaan, takut mengecewakan orang lain, atau khawatir mengganggu stabilitas yang sudah dibangun. Padahal, perubahan tidak selalu berarti meninggalkan segalanya. Kadang perubahan hanya berarti menambahkan satu langkah kecil baru dalam hidup, belajar keterampilan baru, memperluas relasi, membuka wawasan, atau berani mencoba cara berbeda dalam bekerja dan berpikir. Ada cerita sederhana tentang seseorang yang setiap hari melewati jalan yang sama menuju sawah. Ia hafal setiap batu, setiap pohon, setiap tikungan. Suatu hari, ia melihat jalan kecil di samping jalur utama, tetapi mengabaikannya karena merasa jalur lama sudah aman. Bertahun-tahun kemudian, ia tahu bahwa jalan kecil itu ternyata jalur lebih dekat ke pasar. Penyesalannya bukan karena ia tersesat, tetapi karena ia tidak pernah berani mencoba jalan baru. Rutinitas yang terlalu kaku membuat seseorang kehilangan rasa ingin tahu, kehilangan keberanian bereksperimen, dan akhirnya kehilangan peluang berkembang. Hidup menjadi sekadar kewajiban, bukan lagi perjalanan pembelajaran. Ketika ini terjadi, rezeki pun cenderung berjalan di tempat, tidak bertumbuh, tidak berkembang, hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk meningkat. Coba panjenengan tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah hari-hari panjenengan terasa hidup, atau sekadar terulang? Apakah masih ada ruang untuk belajar hal baru, atau semua sudah berjalan otomatis? Apakah panjenengan masih merasakan antusiasme, atau hanya menjalankan tanggung jawab tanpa gairah? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk membangunkan kesadaran yang mungkin sedang tertidur. Rutinitas bukan musuh, tetapi harus disertai kesadaran agar tidak berubah menjadi penjara halus. Ketika kesadaran hidup kembali, rasa akan mulai berbicara lagi, pikiran menjadi lebih terbuka, dan peluang lebih mudah terlihat.
Namun, agar peluang benar-benar bisa diwujudkan menjadi rezeki yang nyata, dibutuhkan satu kunci penting, keselarasan antara pikiran, rasa, dan tindakan. Disinilah kita masuk ke poin terakhir. Kunci membuka rezeki, selaras pikiran, rasa, dan tindakan. Dalam pandangan kejawen, hidup yang harmonis bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, melainkan seberapa selaras hubungan antara pikiran, rasa, dan tindakan. Ketiganya ibarat tiga kaki penyangga tungku. Kalau satu kaki pincang, tungku tidak akan berdiri kokoh. Banyak orang merasa sudah bekerja keras, sudah berpikir positif, sudah berdoa, tetapi hasil hidup tetap terasa stagnan. Seringkali penyebabnya bukan kurang usaha, melainkan karena arah pikiran, getaran rasa, dan langkah nyata tidak berjalan seiring. Pikiran berfungsi sebagai penentu arah. Ia menyusun rencana, menetapkan tujuan, dan menimbang risiko. Namun, pikiran yang terlalu dominan tanpa mendengarkan rasa bisa menjadi kaku dan penuh ketakutan. Sebaliknya, rasa memberi sinyal tentang apa yang selaras dengan jiwa. Ia tidak selalu logis, tetapi sering lebih jujur tentang kebutuhan batin. Sementara tindakan adalah wujud nyata dari keduanya. Tanpa tindakan, pikiran dan rasa hanya akan menjadi angan-angan yang berputar di kepala dan hati. Bagi orang weton wage, keselarasan ini sering terganggu oleh kecenderungan menunda dan terlalu berhati-hati. Pikiran ingin aman, rasa ingin berkembang, tetapi tindakan memilih diam. Akibatnya, energi hidup seperti tertahan. Dalam bahasa Jawa, kondisi ini sering disebut kasep, terlambat melangkah karena terlalu lama menimbang. Bukan salah menimbang, tetapi salah jika tidak pernah benar-benar bergerak. Sesepuh Jawa sering mengingatkan, niat tanpa laku mung dadi gegayuhan. Niat tanpa tindakan hanya akan menjadi angan-angan. Banyak rezeki besar tidak datang karena orang tidak cukup pintar atau tidak cukup modal, melainkan karena tidak pernah memulai langkah kecil pertama. Padahal, langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Keselarasan bisa dilatih dari hal sederhana. Menyediakan waktu hening setiap hari untuk mendengarkan isi batin, mengamati apa yang benar-benar diinginkan, bukan hanya apa yang dianggap aman. Menuliskan ide-ide yang muncul tanpa langsung menghakimi. Memilih satu tindakan kecil yang realistis untuk dijalankan hari ini, bukan menunggu kondisi sempurna. Pelan-pelan, kepercayaan diri tumbuh, rasa menjadi lebih peka, dan pikiran lebih jernih membaca peluang. Dalam laku spiritual Jawa, keseimbangan ini sering diibaratkan seperti aliran sungai. Pikiran adalah arah alirannya, rasa adalah kedalaman airnya, dan tindakan adalah geraknya. Jika sungai tersumbat oleh keraguan dan ketakutan, air tidak mengalir, dan kehidupan di sekitarnya menjadi kering. Ketika sumbatan dibuka, air kembali mengalir, memberi kehidupan, kesuburan, dan pertumbuhan. Orang yang hidup selaras biasanya lebih mudah menangkap peluang kecil. Mereka tidak terlalu sibuk melawan keadaan, tetapi peka membaca ritme hidup. Mereka tidak memaksakan kehendak, namun juga tidak pasif menunggu nasib. Ada keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Inilah sikap batin yang membuat rezeki terasa lebih lancar, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kesiapan diri yang matang. Bagi weton wage, tahun-tahun ke depan adalah kesempatan untuk membangun keselarasan ini secara sadar. Bukan untuk mengejar pembuktian kepada orang lain, tetapi untuk memenuhi panggilan pertumbuhan diri. Ketika pikiran jernih, rasa hidup, dan tindakan berani, peluang yang sebelumnya samar mulai tampak nyata. Rezeki tidak lagi terasa jauh dan sulit, tetapi hadir sebagai hasil alami dari hidup yang selaras. Pada akhirnya, kekayaan sejati bukan hanya angka di rekening, melainkan ketenangan batin, kejelasan arah hidup, dan rasa cukup yang tumbuh dari keberanian menjalani potensi diri. Dari sinilah nanti kita bisa menarik benang merah keseluruhan pembahasan, menyimpulkan pelajaran utama, dan menutup dengan pesan kebijaksanaan Jawa yang menenangkan jiwa. Kesimpulan, menyadari pertanda sebelum penyesalan datang. Kalau kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan tadi, sebenarnya pesan besarnya sederhana namun dalam. Weton wage bukan kekurangan potensi, bukan kurang kerja keras, dan bukan kurang ketekunan. Justru sebaliknya, wage membawa bekal batin yang kuat, daya tahan yang kokoh, dan kesabaran yang jarang dimiliki banyak orang. Namun kekuatan ini bisa berubah menjadi jebakan halus ketika terlalu lama disimpan tanpa keberanian mengekspresikan diri.
Potensi yang tidak digunakan lama-lama terasa seperti beban yang tidak disadari. Tahun 2026 hadir bukan sebagai janji instan kekayaan, tetapi sebagai gerbang momentum perubahan. Gerbang itu tidak berteriak, tidak menyilaukan, tidak selalu tampak megah. Ia sering muncul sebagai pintu kecil berupa ide sederhana, kesempatan ringan, pertemuan singkat, atau dorongan batin yang mengusik ketenangan lama. Siapa yang peka akan melihat peluang. Siapa yang terlalu takut akan melihat gangguan. Pertanda fatal yang banyak diabaikan oleh orang wage adalah gelisah positif. Rasa halus yang sebenarnya sedang membimbing, namun sering dipadamkan oleh logika, rasa aman, dan kebiasaan menunda. Ketika rasa ini diabaikan terus-menerus, hidup perlahan masuk ke mode otomatis. Rutinitas menjadi nyaman, tetapi jiwa kehilangan ruang bertumbuh. Pada titik inilah penyesalan sering muncul di masa depan, bukan karena gagal mencoba, tetapi karena tidak pernah benar-benar melangkah. Kunci agar potensi tidak berhenti sebagai wacana adalah keselarasan antara pikiran, rasa, dan tindakan. Pikiran memberi arah, rasa memberi makna, tindakan memberi bentuk nyata. Ketika ketiganya berjalan seiring, hidup terasa lebih mengalir, keputusan lebih mantap, dan peluang lebih mudah terbaca. Rezeki tidak lagi sekadar dikejar, tetapi tumbuh sebagai buah dari kesadaran dan keberanian. Maka, pertanyaan terpenting bukan lagi tentang weton semata, bukan tentang angka tahun, bukan tentang ramalan. Pertanyaan terdalam adalah, apakah panjenengan berani mendengarkan suara batin sendiri? Apakah panjenengan memberi ruang pada potensi untuk tumbuh? Apakah panjenengan mau melangkah walau belum semua terasa pasti? Karena hidup jarang memberi kepastian, tetapi selalu memberi kesempatan bagi yang mau bergerak. Kesadaran inilah yang membedakan antara mereka yang belajar dari pertanda, dan mereka yang baru belajar dari penyesalan. Tidak ada kata terlambat selama seseorang mau bangun dari kebiasaan lama dan mulai melangkah dengan lebih sadar hari ini. Sebagai penutup, mari kita renungkan falsafah Jawa berikut. Urip iku mung mampir ngombe, nanging kudu eling lan waspada. Hidup ini singkat, hanya singgah sebentar, maka jalani dengan kesadaran, kewaspadaan, dan keberanian memahami tanda-tanda yang hadir di sepanjang jalan. Dan juga petuah sederhana. Sopo sing wani miwiti, bakal nduweni dalan. Siapa yang berani memulai, akan menemukan jalannya sendiri. Semoga obrolan malam ini bisa menjadi pengingat halus bagi panjenengan semua, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menggurui, tetapi untuk menemani proses sadar diri dalam menjalani kehidupan. Kalau panjenengan merasa video ini membawa manfaat, jangan lupa untuk klik like agar semakin banyak sedulur yang ikut tercerahkan. Subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bersama tentang makna hidup, kebijaksanaan batin, dan laku kesadaran. Dan monggo, tuliskan di kolom komentar, weton panjenengan apa, dan apakah panjenengan pernah merasakan pertanda batin seperti yang kita bahas hari ini. Cerita panjenengan bisa menjadi cermin dan pelajaran bagi sedulur lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga langkah panjenengan selalu diberkahi, hati semakin jernih, dan rezeki mengalir dengan penuh makna. Salam Rahayu.